ada banyak, bahkan sangat banyak ayat atau rumpun ayat di dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan secara mendalam. Sebab kalau kita tidak renungkan secara mendalam, maka kita akan memahami Al-Quran ini secara dangkal. Kalau dipahami secara dangkal, maka bisa saja justru yang kita tangkap adalah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada memang yang permukaannya itu sudah memberikan pemahaman yang jelas, tetapi ada juga banyak ayat yang kalau tidak kita selami kedalamannya, maka kita tidak dapat menangkapnya. Karena Al-Quran ini mengandung banyak ungkapan yang kalau tidak kita pahami ungkapan itu dengan tepat, ada juga yang merupakan isyarat ilmiah yang kalau tidak kita tidak lanjuti secara tepat dengan melakukan riset misalnya, maka yang kita dapatkan justru adalah sesuatu yang tidak diinginkan tadi itu. Maka kita perlu melakukan perenungan, melakukan deep contemplation. Ibarat lautan ibarat kita berlayar di lautan ya, kita melakukan searching di atas, di permukaan, kita bisa melihat banyak hal memang, tetapi kalau kita menyelam juga ke dalamnya, kita akan menemukan banyak hal lain lagi. Kita masuk ke kedalaman 1 meter, 2 meter, kita mendapatkan flora dan fauna yang berbeda. Kemudian masuk lagi sampai ke palungnya, yang kita temukan lebih banyak lagi, makin beragam. Itulah juga yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Maka tidak salah ya kalau Al-Quran ini diibaratkan dengan samudra, karena Al-Quran juga menyebut begitu, menyebut kaitannya dengan lautan yang kalau dijadikan tinta kemudian digunakan untuk menulis apa yang bisa dipahami dari Al-Quran ini, maka pemahaman itu belum habis, sementara tinta yang sebanyak air laut yang dilipat gandakan pun akan habis. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ada di surat Al-Kahfi ayat nomor 2 dari akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau tadi Al-Quran tadi ditulis dengan tinta yang sebanyak air laut yang dilipat gandakan, akan habis itu. Itu artinya apa? Ya banyak sekali pemahaman yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran ini. Nah, contohnya apa yang bisa kita renungkan? Tadi kan saya sebutkan banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita baca dengan perenungan, maka kita akan terpantik untuk melakukan pendalaman. Maka Al-Quran baik kepada orang kafir maupun kepada orang yang beriman meminta agar dilakukan perenungan. Kepada orang kafir misalnya, ini juga mengecam sebenarnya nadanya itu, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak merenungkan Al-Quran, tidak melakukan perenungan terhadap Al-Quran? Ada 2 kali ini model ayat seperti ini, afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, yang satu tadi, yang satu am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan perenungan kepada Al-Quran, ataukah hati mereka itu memang sudah tertutup? Nah, gitu. Nah, kemudian ada juga yang dialamatkan kepada orang-orang beriman. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi yang bisa melakukan perenungan di sini disebutkan melakukan perenungan kemudian mengambil pelajarannya. Siapa yang bisa melakukan itu? Adalah ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan. Orang yang memiliki kecerdasan itu adalah orang yang selalu membuntuti rasa penasaran, orang yang terpantik oleh statement, oleh pernyataan, perkataan, oleh keadaan, oleh realitas, yang kemudian dia berusaha untuk mencari jawaban atas sesuatu yang belum dia pahami, yang memantik pikirannya, kemudian dia berusaha untuk mencari jawabannya. Nah, itu ulul albab itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran memang ada kriteria khusus yang disebutkan itu. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu dia yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kemudian berpikir tentang penciptaan Allah. Kalau berpikir tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja pasti akan terpanting. Nah, di sini ada dua yang berhubungan. Ada tanda-tanda Allah, tanda-tanda yang berupa firman, ini ayat-ayat Al-Quran, dan tanda-tanda yang di alam semesta. Karena alam ini artinya adalah tanda. Jadi tanda Allah itu ada dua, tanda yang bersifat qauliyah, ya, yang bentuknya adalah firman, dan tanda yang bentuknya adalah alam semesta ini, universe. Nah, maka harus selalu dilakukan perenungan yang mendalam. Misalnya kalau dalam konteks ayat, ya, ayat ini mesti kita renungkan. Misalnya ini yang memantik saya untuk melakukan perenungan diantaranya adalah ayat di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Perhatikan ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekali lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan ini, wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, 3 kali nih saya ulang. Kenapa begitu? Di awal tadi saya ulang 3 kali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang ini wa bil akhirati hum yuqinun. Silahkan dicek halaman pertama surat Al-Baqarah. Nah, kenapa sudah disebut yu'minuna bil ghaibi? Jadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka itu beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Apa saja? Di antaranya adalah Allah, malaikatnya, kemudian jin. Itu adalah sesuatu yang gaib. Akhirat kemudian juga termasuk yang gaib. Surga dan neraka adalah yang gaib juga. Tetapi kenapa di ujung tadi itu disebut wabil akhirati hum yuqinun? Dan kepada akhirat mereka yakin. Yang tadi sudah disebut, kepada yang gaib mereka beriman. Nah, ini kepada akhirat mereka yakin. Yu'minun dengan yuqinun, iman dengan yakin ini ya sinonim. Nanti tentu saja kalau kita bahas lagi pada kesempatan yang lain, kita akan temukan perbedaannya. Tetapi untuk sementara kita anggap sebagai sebuah sinonim. Yang tadi dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Akhirat termasuk yang gaib. Nah, ini kemudian membuat kita mesti merenungkan apa sesungguhnya yang menyebabkan Al-Quran mengatakan demikian. Karena ternyata di dalam beberapa ayat kita bisa menemukan bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak beriman kepada akhirat. Nih, ada beberapa ayat diulang ya, bentuknya mirip begini. Ya, ayat-ayatnya tuh mirip. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo. Ada yang kemudian ditambahi dengan wasakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunnallah. Ada yang langsung wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Dan sungguh jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan ya Allah gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah percaya kepada Allah. Allah dikonsepsikan sebagai Tuhan tertinggi. Nah, kemudian ada Tuhan-Tuhan suku. Masyarakat musyrikin Makkah itu begitu. Allah dijadikan sebagai Tuhan tertinggi. Masih ada Tuhan-Tuhan suku yang antara suku yang satu dengan suku yang lain saling menafikan. Nah, itu problemnya. Tetapi mereka juga percaya bahwa Allah ini memiliki
anak perempuan, namanya malaikat. Wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Malaikat itu dianggap sebagai anak perempuan Allah. Mereka juga percaya kepada jin. Bahkan pada saat itu jin dijadikan sebagai khodam. Mereka menganggap bahwa orang yang memiliki khodam bernama jin, ini sering saya jelaskan, dianggap sebagai orang yang sangat superior. Karena memiliki khodam jin itulah maka kemudian mereka mampu menciptakan syair-syair yang indah. Nah, orang-orang yang kerasukan jin itu dianggap sebagai orang yang jenius. Jadi jenius itu berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi genius, seperti Firdaus jadi paradise, surga. Firdaus jadi paradise. Nah, kira-kira begitulah memahami bahasa itu kan, ya ada yang diserap ke dalam bahasa lain. Nah, ini dia, harus dilakukan perenungan. Nah, dengan melakukan perenungan itu kita jadi tahu bahwa mereka punya konsepsi mereka adalah mereka sudah percaya kepada yang gaib sebagiannya saja, tapi kepada sebagian yang lain mereka tidak percaya. Kepada akhirat mereka ini tidak percaya. Nah, contohnya di mana? Contohnya ada di surat Yasin. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Misalnya mereka mengatakan begitu. Ya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nah, mereka ini tidak percaya pada hari kebangkitan. Jadi kemudian ketika mereka ditanya may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, nah, mereka nggak bisa jawab. Karena apa? Ya karena mereka tadi itu mereka tidak percaya kepada akhirat. Nah, inilah kenapa kemudian ayat tadi di awal surat Al-Baqarah tadi ya berbunyi yu'minuna bil ghaibi, tapi kemudian lanjutnya wa bil akhirati hum yuqinun, karena ada konteks tadi. Karena ada konteks mereka percaya kepada Allah, malaikat, percaya kepada jin, tetapi mereka tidak percaya kepada akhirat. Tentu saja mereka tidak percaya kepada kebangkitan kembali. Mereka tidak percaya kepada yang namanya pembalasan. Yang baik dibalas dengan yang lebih baik, yang buruk dibalas dengan sesuatu yang mengerikan.